mari bahwa kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pagi ini karena kita tidak bisa ketemu secara langsung, seharusnya kita meninggalkan Gunung Seraya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme karena terbentuk pemerintahan sekarang ini, sehingga kita tidak bisa menyanyikan lagu Seraya bersama-sama. Jadi silakan anak melihat di YouTube agar nasionalisme kalian tetap terjaga. Anak, saya Bapak yang bertanya, apakah anak-anak sekali ini sehat ya? Ada yang tidak bisa ikut pembelajaran pada pertemuan kali ini? Bapak akan mengirimkan Google Form untuk mengisi daftar anak-anak ya. Silakan anak-anak yang hari ini bisa mengikuti pelajaran untuk mengisi Google Form. Apabila ada temannya yang HP-nya dibawa oleh orang tua, mohon temannya bisa membantu mengabsenkan. Jadi kalau benar-benar tidak bawa HP kalau kepada orang tua, tolong temannya bisa mengabsenkan di Google Form. Untuk selanjutnya, Bapak ingin bertanya pada anak, apakah di daerah kalian ini ada sungai, ada hutan, atau ada hewan yang ada di daerah kalian? Daerah kalian ini ada tanaman, hewan, atau sungai yang kalau ada, tolong anak sebutkan. Apakah sinar matahari yang digunakan oleh orang tua kalian itu bisa habis atau harus membayar untuk menggunakan sinar matahari? Ayo coba bagaimana menurut anak-anak? Matahari itu termasuk sumber energi alternatif. Nah, selain matahari, mungkin di daerah kalian ada yang lain. Nah, anak-anak pernah lihat berita di TV apa tidak? Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan mempelajari tentang wawancara, tentang sumber daya alam dan energi alternatif. Selanjutnya, Bapak akan mengirimkan materi yang berupa PowerPoint. Jadi, apabila ada yang tidak mengerti, langsung anak-anak tanyakan ke Bapak. Bagaimana anak? Ada yang perlu tanyakan tentang materi di PPT agar anak mengerti? Air bukan termasuk sumber daya alam hayati, karena air bukan termasuk menghidup, tetapi air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui apabila habis. Jadi bisa diadakan lagi dengan cara menanam pohon dan tidak menutang-utang, sehingga jumlah mata airnya melimpah.
silakan anak-anak melakukan kegiatan wawancara dengan kelompoknya. Yang kemarin sudah saya bentuk kelompok. Silakan kalian bisa browsing atau lihat di Google tentang cara membuat daftar wawancara, atau kalian bisa bertanya kepada Bapak bagaimana cara menyusun sebuah kegiatan wawancara beserta daftar pertanyaannya pada Bapak. Pada waktu wawancara, setelah membuat daftar wawancara, setelah pertanyaannya, kalian akan wawancara dan kalian video. Kemudian hasil videonya silakan dikirim lewat Facebook. Di bawahnya kamu kasih keterangan di belakang dua video. Kalian cukup untuk waktu 30 menit yang untuk mengerjakan daftar wawancara serta prosedur dan melakukan wawancara. Kalau kurang nanti saya perpanjang waktunya menjadi 40 menit. Setelah itu kalian pindah di LKPD. Anak-anak silakan buat daftar pertanyaan serta prosedur wawancara dan wawancara. Saya tunggu videonya dikirim lewat grup ini ya. Saya tunggu nak ya. Jangan lupa hati-hati dan jaga, gunakan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan karena kamu keluar rumah untuk melakukan wawancara. Selamat pagi, Bapak Mardono. Kami dari kelas 4. Ya, silakan. Kedua, Bapak Ibu. Bagaimana kondisi tempat tinggal Bapak Ibu? Nah, kondisi tempat tinggal yang sekarang ini ada, kelihatan sejuk, segar, udaranya juga bersih, seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam dan sumber daya alam apa yang dilindungi Bapak Ibu? Ya. Sumber daya alam itu semua yang diambil dari alam untuk kebutuhan manusia. Di antaranya ada air, ada udara, ada sinar matahari, itu termasuk sumber daya alam. Apa manfaat sumber daya alam yang ada dimiliki Bapak atau Ibu? Ya, kita mulai dari air dulu. Air itu manfaatnya untuk kebutuhan manusia, untuk irigasi, pengairan ke sawah-sawah itu juga bisa. Untuk matahari untuk menjemur hasil-hasil alam yang ada di daerah saya. Di antaranya ada kapuloko dan sebagainya, kopi dan sebagainya gitu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan anak videonya bagus, cara wawancaranya juga bagus. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu anak mengerjakan LKPD atau lembar kegiatan siswa. 10 menit ya? Wes, ayo. Bikin lagi ya kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Tabel rancangan wawancara. Nama tokoh atau ahli Imron Aziz. Waktu wawancara Rabu 16 Juni 2021. Tempat wawancara rumah Pak Imron. Daftar pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak? Jawaban atau respon. Masih asri, tapi ada sedikit pencemaran udara karena di situ banyak sekali kendaraan bermotor yang lalu lalang. 2. Menurut Bapak,
apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, kemudian sumber daya alam apa yang terjadi di lingkungan Bapak. Jawaban atau respon. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nomor 3. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan lingkungan Bapak? Banyak, misalnya air. Warga sini tidak memerlukan sanyo atau PDAM untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai di sini dulu digunakan untuk membangkit listrik dan masih banyak lagi. Nomor 4. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak atau Ibu serta sumber daya alamnya? Dengan tidak menebang pohon sembarangan agar sumber air tidak mati, agar menjaga kebersihan lingkungan. Untuk kesimpulan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan untuk mencari informasi. Jadi kalau kamu mencari informasi bisa menggunakan dengan teknik wawancara. Yang kedua, sumber daya alam adalah suatu atau apapun yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu adalah sumber daya alam. Kemudian sumber energi alternatif adalah energi pilihan selain menggunakan energi yang berasal dari bahan tambang, yaitu energi yang ramah lingkungan seperti sinar matahari, itu tidak akan pernah habis. Kemudian angin juga merupakan energi alternatif yang tidak akan pernah habis. Anak-anak akan mengerjakan nomor evaluasi yang ada di Google Form dan alamatnya akan saya kirim ke WhatsApp. Silakan anak-anak mengisi lembar evaluasi yang saya kirimkan lewat WhatsApp. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar anak-anak bisa melakukan kegiatan wawancara serta bisa mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah itu, anak-anak diharapkan mampu menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan, menjaganya, melestarikannya, serta mengetahui perbedaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menghemat energi, karena kalau kita menggunakan energi konvensional secara berlebihan maka akan cepat habis sehingga nanti akan krisis energi. Diharapkan juga anak lebih menggunakan energi alternatif daripada energi konvensional, karena energi alternatif itu lebih ramah lingkungan, murah, dan melimpah. Untuk anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Apa yang dirasakan anak? Silakan diutarakan. Apa menyenangkan atau bagaimana? Silakan utarakan sehingga pembelajaran berikutnya bisa lebih baik, bisa lebih aktif dan lebih menyenangkan. Silakan utarakan pendapat anak pelajaran hari ini seperti apa. Dan selanjutnya, anak-anak silakan mempelajari atau menyelidiki bagaimana cara kerja dari energi alternatif di sekitar tempat tinggal kalian, agar kalian mengerti bagaimana sih menggunakan energi alternatif yang ada di daerah kalian. Dan hari ini saya akhiri. Sebelum kita bisa mengakhiri kegiatan ini, agar kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi semua, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.